saya hilap. Saya memberitahukan kepada kalian. Udah capek. Sakit hati saya sama polisi. Bukannya saya diberikan keadilan, saya malah dikriminalisasi terus. Gimana? Saya kalau mau ditangkap lagi seperti teroris, lebih bagus bunuh diri. Saya tidak ini kok. Saya bukan teroris. Halo, Assalamualaikum Ji. Iya, Waalaikumsalam. Itu yang terakhir kita bilang katanya penyidiknya dipanggil. Gimana itu prosesnya? Inilah ini laporan saya kan yang kemarin di Mabes. Terus Mabes sudah jawab, terus Propam Polda sudah jawab setelah saya viralkan. Ini udah datang ya kan, sudah diproses kan. Tapi lucu, kok mereka mau lidik ini kasus pencemaran nama baik, padahal pihak kepolisian belum mengeluarkan SP3 laporan dugaan pembunuhan terhadap saudara saya yang dilakukan Ibda Sanggala CS. Coba. Sebentar ini sambil saya rekam Ji ya. Pertanyaan saya jawab saja. Itu yang mau mengajukan pencemaran nama baik siapa? Sangkalanya itu siapa? Sanggala sudah melaporkan saya dan diproses dia laporannya. Sedangkan laporanku tidak diproses, yang sudah berjilid-jilid. Yang menerima laporannya Sangkala bahwa terjadi pencemaran nama baik siapa? Cybercrime yang dari mana? Polda Sulsel. Polda Sulsel. Atas nama siapa? Pangkat apa? Satu unit dia semuanya. Nah, sekarang begini, kita kan ada di Makassar, Ji. Kan ada juga suami punya teman, mungkin bisa minta nomor HP-nya atau nomor HP Kapolda kasih ke saya. Jadi saya bisa pertanyakan, jadi gini Ki Ji ya. Yang kita Polda tidak pernah jawab aku. Enggak, sekarang bukan kita nih, saya sih saja atau yang lain yang bertanya. Intinya kan sekarang ini siaran live kita ini juga saya rekam. Kalau memang benar Sangkala membuat laporan diterima oleh cybercrime, nggak seperti itu, nggak bisa. Itu cybercrime sendiri bisa terkena. Aji bisa mengadukan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau nggak di Polda ya kirim saja surat ke Mabes. Sama saya 2 kali sama aja bohong. Ya, Surat ke Mabes, berapa kali saya ke Mabes, laporanku nih. nah kita ke Mabes itu, ke Mabes kemarin-kemarin itu siapa yang dampingi? Pengacara di Jakarta. Siapa? Itu kalau konsisten. Lokataru, Aisasar. Oh apa ini kalau konsen? Hah? Merahnya? Sekarang begini Ji, begini kita coba lagi Ji, kita coba lagi. Jadi begini, kan saya sudah kasih Ki nomor nomor saya ke kita, kirim Ki data-datanya. Nomor yang mana? Ada nomor kemarin saya kirim WA, saya minta data-data semua persoalannya. Karena saya dapatkan selama ini cuma dari media sosial. Sempat bertanya di linknya si Najwa Shihab, jawabannya juga nggak ada, cuma bilang oke. Gitu. Sekarang kalau masalah hukum Ki, mereka melakukan A, kita balik melakukan A gitu loh. Jadi jangan pandang Ki, wah mereka ini nggak ada. Sekarang Kapolri itu sudah benar-benar gitu loh. Tapi
mana buktinya bang? Aku cek Kapolri aja tidak respon. Padahal itu nomor aslinya. Bahkan beliau udah simpan nomor saya. Sudah kelihatan profilnya. Bukan nomor yang dipegang sama ajudannya kah? Bukan. Nomor aslinya. Saya kan punya nomornya 3. Bisa dikirim Ki nomornya ke saya? Sama tidak sama yang saya pegang? Nanti dikirim di WA. Iya. Simple Ji. Jadi kalau memang seperti ini Ji kan ini ada nanti saya kirimkan, makanya saya bilang di WA Ki. Di WA supaya lebih enak Ki kita ngobrol kan, bukan dengan siaran langsung begini juga. Walaupun ada bagusnya, tapi ada juga kalau saya caranya nggak seperti Haji gitu. Haji bagus juga gitu. Jadi di situ nanti saya minta ini minta itu dikirimkan Ji gitu data-datanya. Nah sekarang persoalan kemarin data-datanya. Nah sekarang persoalan Oh, iya. Kenapa itu di luar, Ki? terputus Kenapa Ki, keluar, bang? terputus Ki nggak tahu Ki. Halo, Kim Jong Chun. Kenapa saya masuk ini abangnya keluar ini? Iya. Oh bisa minta lagi Ki kalau begitu. Oh permintaan lagi nih. Iya, kenapa ini? Iya. Kita bilang kita pasti. Iya. Halo, sudah tersambung Ki? Iya, saya kan sudah stop. Mana saya pernah bilang percuma lapor polisi. Halo, Assalamualaikum Haji. Sudah tersambung lagi saya Ji. Saya sudah stop kok. Mana lagi? Apa yang saya ini? Ya, saya kan ada Sudah banyak biaya yang keluar Bu. Benar. Iya, bukan di masalah biayanya. Yang saya tidak terima itu permainan-permainan penegak hukum ini. Dengannya luar biasa. Kalau uang enggak, Ji. Uang bisa dicari. Dan jadi rezeki. Cuma yang jadi persoalan itu, kenapa hukum tebang pilih? Karena aku jelas-jelas mati. Jelas ada korban. Tersangkanya di mana? Giliran saya dilapor cepat sekali naik. Giliran saya lapor polisi, susah sekali naik. Giliran polisi melapor cepat sekali naik. Itu yang sangat saya sayangkan itu, Ji. Pimpinan. Terus kita nanti naik pimpinan. Iya, makanya saya kan sudah tidak ada lagi toh. Paling konten-konten joget-joget saja. Nggak mau pusing saya sekarang. Tapi saya ternyata diuji lagi. Sabar Miki Barna. Ada di itu, ada nanti balasannya itu. Iya, begitu mah mereka tidak menonton keadilan. Tapi kenapa hebatnya nih sangka lah ya. Cepat ada laporan dan saya hampir 4 tahun kok melapor. Tapi sangkar itu asli mana? Belum kita orangnya. Orang Maros ada lengkap mukanya itu. Yang tiga pakai polisi itu yang saya viralkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Iya. Makanya saya juga pusing. Saya bilang tidak ada kepolisian baik yang bisa mediasi saya, yang bisa bantu saya. Suamiku kalau melawan kasihan nanti kena sanksi. Kasihan anak-anakku.
bilang, Kak D, saya sudah hampir 4 tahun mencari keadilan. Sampai sekarang saya tidak dapat kepastian hukum kematian saudara saya. Bayangkan laporan saya 1 jilid sudah. Kalau dibilang ikuti prosedur, saya sudah ikuti prosedur. Saya tidak serta-merta keluar-keluar. Saya sudah ikuti prosedur hukum yang ada. Bahkan perjuangan saya, Bang Haris Azhar komentar Ibu Ernawati sebagai warga negara, dia sudah terpenuhi. Maksudnya itu langkah-langkah upaya hukum Ibu Erna sudah dia lalui semua kasihan. Kenapa sudah kali kasih keadilan Ibu Erna? Apa sebenarnya kematian saudara saya? Apa sebenarnya motif? Kalau udah kaku pelaku tinggal dibikin klarifikasi. Sampai sekarang dari mulai Ibu Najwa sampai sekarang tidak ada yang klarifikasi atau merespon. Bahkan level humas saling melempar. Kalau Najwa Shihab bagaimana itu kemarin Bu, waktu diundang? Ya, Kongresnya bagaimana Najwa Shihab? dia kan cuma sebatas media kan memberitakan bahwa ada seorang ibu Bayangkari mencari keadilan yang sangat sulit sampai dia jadi narasumbernya. Terus cuma lapor polisi karena ini semua kasihan. Dia lihat laporannya banyak menumpuk-numpuk. Ini laporan Masangkara sama sekali tak proses semua. Susahnya orang tidak ada buat orang miskin. Tidak ada pejabat keluarga, susah sekali keadilan. Astagfirullah. Ini contoh besar penegakan hukum yang tidak stabil. Itu di kapan banyak bencana. Lihat nih. Kalau tidak ada titik terangnya hari Jumat ini, keluar bisa pasar apa aku. Tunggu. Ya, Aji, tadi minta maaf Ki, terputus tiba-tiba. Loh, begini, saya butuh Ki data-data terus pertemuan kemarin kepada siapa bisa tidak didapatkan itu Ji. Dikirimkan Ki ke WA. Tidak ku tahu kita saya tidak ku tahu apa WA tak. Kita siapa saya tidak tahu. Saya ini pemiliknya media lapor. Kalau di Makassar Ki dulu Sulawesi bohong Ki, tidak tahu dengan lapor. Karena lapor itu sekarang juga dipakai sama pemerintah. Saya pendirinya. Pembela ibu kita. Tak ada tidak pernah kasih ada. Penasaran Kak dengerin kita tadi, karena terakhir waktu kita berhubungan saya juga nonton katanya sudah dipanggil Ki penyidiknya. Tapi saya dengar Ki lagi, saya lihat Ki lagi begini lagi. Beda lagi tuh penyidiknya. Ini kan beda lagi laporannya. Ini kan yang melaporkan saya kan si Sangkala ini dan teman-temannya. Iya, Sangkala dengan teman-temannya ini kan yang kemarin menangkap saudara tak? Kalau saya pelajari kemarin. Tapi lucunya Cyber malah menerima laporannya ini cepat sekali responnya. Tapi ini responnya laporanku tidak pernah mereka respon semua. Kalau tindakan Ibda Sangkala ini harus diselidiki apa betul keduanya. Nah, ketika kita membuat laporan itu biasanya ada surat penerimaan dan penolakan. Ada nggak kita buat seperti itu? Atau ada nggak divideokan ketika kita membuat pengaduan? Ya, ada lah banyak. Nah, kirimkan Ki itu. Kirimkan Ki itu. Nanti saya kirim Ki nomorku. Saya kirim ulang Ki nomorku. WA redaksi.
Waktu di siaran kapan gitu ada saya kirimkan nomorku. Ya, Ada waktu di siaran sebelum sebelum ada saya tonton ki bahwa ada panggilan penyidik. Itu ada sempat saya kirimkan nomorku. laporannya lain lagi tuh. Lain laporannya tuh. Iya, sekarang gini, masalahnya bukan laporannya lain-lain. Ini dalam satu konsep. Konsepnya itu apa? Satu, ada seseorang polisi nakal dan jahat yang melakukan semena-mena kepada masyarakat. Nah, ini bahkan kita juga istrinya polisi, Bayangkari sendiri kan begitu. Jadi jangan kita juga pisah-pisahkan ini persoalan. Tidak sama gitu, karena semuanya kan pelakunya itu. Nah, kemarin Makanya saya bingung ini pihak kepolisian. Kok bisa? Kok bisa mereka terima laporannya Sangkala ini sedangkan laporan saya aja belum diproses. Dia kan terlapor 338. kalau yang kita bilang Ki itu sepertinya sudah umum, kayaknya sudah diketahui gitu kan. Ya, Makanya dicoba Ki terus, jangan Ki juga kita putus asa kalau keadilan itu memang perlu diperjuangkan itu. ambil minggu. Berdosa Ki kita ngomong kita tadi itu, kita lupa sih sama anak tak. Kemarin saya minta WA-nya Bapak ini, tapi tidak tahu, tidak pernah tembus Instagramnya. Kita chat saya di mana kan? Di sini di siaran langsung tak juga. Tidak bisa, tidak masuk karena kita tidak berteman, tidak pernah lolos. Di ini yang permintaan yang saya chat ini kan. Nah, sekarang ini aja catat Ki, ini saya sebutkan nomor WA ku. Tidak bisa di sini Bang. Enggak, saya sebutkan Ki saja, catat Ki. Saya sebutkan. Diblokir akun tak? Gimana? Diblokir akun tak? Diblokir. Iya, tidak bisa. Enggak, sekarang Ki saya sebutkan Ki nomornya. Kita catat Ki. Tidak bisa diblokir. Paham, diblokir. Tidak, suara ini. Ini saya ngomong misalnya 1 2 3 Aji catat 1 2 3 gitu. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak boleh. Menyebutkan angka di Twitter itu tidak bisa. Saling tukar nomor tidak bisa. Siapa yang bilang? Siapa yang melarang? Ya, TikTok kena pelanggaran. Kalau Ya ada bisa itu. Hah? Ya ada bisa. tidak bisa Bang. Tidak bisa Ki. Kena Ki. Keluar kita sekarang Ki. Saya juga tidak tahu pelanggaran. Terus tadi yang saya buat permintaan tadi sampai tidak ke kita tadi itu sebelum sambungan ini? Tidak pernah nyampe. Hah? Gimana caranya ya? Tidak pernah nyampe. Saya kan dari kemarin bilang, kalau memang penting, DM di Instagram. Instagram tak ya? Iya oke, nanti di Instagram tak kita berhubungan. Iya. Saya kirim nomorku di Instagram tak, nanti kirimkan Ki yang saya minta semua. Data-datanya semua itu. Penasaran Ki, karena 4 tahun saya sendiri sedang memperjuangkan Ki, ini yang sudah 2 tahun di sini. Saya juga sudah mulai, makanya perlihatkan saja videoku, udah mulai Ki agak-agak juga saya. Karena saya dekat Ki di Jawa, mungkin saya berapa kali bilang nanti saya ke Mabes sambil saya masih ulur-ulur terus. Iya. Oke gini Ji, saya putus Ki, saya cari Instagram Kak. Atas nama siapa Instagramnya? Ernawati Haji Bakarang. Oh iya, saya langsung putuskan Ki ini, saya hubungin di Instagram Ki. Saya kirim nomor WA aku. Iya. Assalamualaikum Ji. Taban Ji, ingat sama anak-anak Ji. Yuk, Assalamualaikum. Yuk, putuskan Ki.
Ironis, kalau memang benar bahwa seorang masyarakat yang bahkan termasuk bagian dari Bayangkari sudah mempunyai nomor daripada pimpinan tertinggi Polri, yaitu Kapolri, tapi ternyata Kapolri sendiri tidak menyambutnya. Ini yang membuat penasaran, benarkah? Luar biasa kalau begini nih. Benarkah itu? Ini sekarang saya sudah putuskan ikut siaran langsungnya tadi Haji Ernawati, sambil saya lagi mencari sosmednya yang lain, tapi nggak diketemukan. Ernawati,
ingat anak-anak. Bagaimana saya mau ingat anak kalau dulu saya pernah bikin video soal kalau teman-teman mau lihat video. Tunggu mana video di. Mana video. Nyambung lagi ke siarannya Haji Arnawati. Mana video. Mana video. Ini. Nggak tahu mana. Ini kapan? Bukan. Mana video nggak ada. Nggak bisa apa. Sasa Allah tidak tidur kirim surat terbuka untuk Bapak Presiden. Iya boy, insya Allah bantu karena kalau ada surat terbuka aku nanti insya Allah Bunda Erna mau bikin surat terbuka pakai baju Bayangkari. Kalau tidak masih ada yang ngerti piga di laut pakai baju Bayangkari bunuh diri. Aku begitu mami tapi ya mau lagi serang semua mikir. Kalau mereka baru mau mengusut kematiannya saudaraku baru mati mak. Teriakku semua. Bilang kau di mana kau waktu Ibu Erna cari kau semua. Kalau saya belum menemukan keadilan Allah masih belum campur tangan tetap semangat. Iya, insya Allah saya masih semangat. Jangan bisikan setan Bu. Tidak, saya sadar betul di omonganku. Takutnya bunuh diri, takut ya. Tapi capek mak. Capek mak dikasih begini terus. Saya mau akhiri semua yang penderitaanku, capek mak. Pimpinan zalim semua. Tidak ada yang mau mendengar keluh kesahku. Mereka tutup semua kebusukannya anggotanya. Kenapa Bu Saudara baru gabung? Ibu sama oknum polisi.
bagaimana nih kasus jalan pintas deh. Capek mak. Tidak ada pengacara tidak ada pengacara di Makassar yang punya hati nurani. Semua kepentingan uang. Tidak ada seperti Bu Erna bantu orang ikhlas. Kasusnya apa sampai dibunuh, nggak tahu juga kasusnya apa sampai sekarang Polri belum bisa jawab. Sampai sekarang pihak kepolisian belum jawab. Jalur lagi terus ke bunda. Iya. Istri ibu harus pada tunjukkan sama mereka. Terus bersuka cita kak. Iya. Saya punya video, saya punya CCTV penangkapan. Kakak saya dijemput keadaan sehat, lalu meninggal dunia di tangan oknum polisi. Bukannya mereka berikan saya keadilan, mereka malah kriminalisasi saya. Itu yang membuat saya sedih. Sebagai Bayangkari, sebagai istri polisi, saya mampu mereka kriminalisasi. Bagaimana dengan kalian? Siapa yang mampu menyelamatkan negara kita kalau begini terus? Demi anak-anak bunda yang kuat. Insya Allah. Apakah tanggapan dari Kapolri dia? Kapolri tutup mata. Kapolri pura-pura tuli. Pak Kapolri sudah tahu kasus saya tapi dia diam. Sekarang mereka mau mencoba saya dikriminalisasi, dipaksakan jadi tersangka. Sebarkan di FB, bunda ada saya di FB, nama FB ku Kikono Alvar, Ernawati yang dibakaran nama FB ku, ada kok di FB. Sama namanya ini, sama profilnya juga. Ernawati Haji Bakaran Facebook saya. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan bunda. Capek tombak bunda, capek sekali mbak. Saya cuma mama biasa. Saya cuma adik yang tidak berdaya melihat kondisi jenazah almarhum saudara saya. Tapi bukannya saya diberikan keadilan, saya malah dikriminalisasi. Yang saya sedihkan, tidak ada satupun pejabat Polri yang mampu menampung kesedihan saya. Tidak ada yang punya hati nurani. Mereka sibuk menutupi kebusukan anggotanya. Makanya mungkin Polri diuji terus. Karena seorang Bayangkari saja teriak-teriak minta keadilan tidak dihiraukan. Itu yang saya sedihkan. Tapi hati kamu tidak kuat, Mak.
kriminalisasi saya. Yang bagiannya siapa tidak sedih. Coba. Gimana lagi sekarang Bunda masih di rumah? Tolong Kak. Ini saya sambungkan ke TV sehingga jelas terlihat. Cuma sayang suaranya tidak terdengar, saya kasih keras ya. Itu problem Bu. Tidak ada yang kesana aja Bu. Gimana ke Bunda, Makassar. Saya di Makassar Bunda. Di kota Makassar. Kenapa Bu? Saya mau dikriminalisasi lagi. Laporan sangka dijadikan naik ke sidik. Mau menangkap saya lagi. Mau paksa saya jadi tersangka. Tapi yang namanya perasaan Bunda ini ya benar. Saya sengaja buka lagi. Jadi kalau tersangka, kematanya saudaraku saya belum dapat keadilan. Suamiku yang katanya polisi saya tidak bisa bantu saya. Kemarin aja pupasa ke suamiku tidak berdaya. Padahal suamiku tahu. Padahal suamiku tahu saya tidak melakukan penganiayaan itu. Tapi suamiku diam. Tolong bantu saya. Tugas kami tadi mana Bunda? Sekarang di Polrestabes Makassar. Bantu Kak. Sehebat apapun orang, kalau dikriminalisasi siapa yang tidak sedih? Coba. Segitu bobroknya Kak penegak hukum. Sampai kriminalisasi seorang ibu, 5 orang anak yang berstatus Bayangkari. Sebobrok itu Kak institusi Polri. Kenapa presiden kriminalisasi lagi sepuh? Saya sudah kembali kok seperti dulu kok. Mana saya bilang percuma lapor polisi, kopi susu. Kau cari gara-gara Kak? Mana saya sudah bilang kan, percuma lapor polisi. Mana
masuk aja kau di sini. Bikin marah-marah saya saja kau. Naik sini kau berani. Nggak usah bacot. Nggak tahu juga. Takut dipecat kali. Minta luar semua ke penegak hukum. Iya. Kapan? Oke, saya naik. Sini kau naik. Kau berani. Saya pakai mati ya. Mereka kau bisa muncul. Tidak berani dia itu pak polisi yang gak tahu judul, sota tahu komen. Cuma saya bagi kalian pun daya, makasih. Mudah-mudahan anggota dewan belum tidur. Bebas. Makasih buat ini. Bunda orang mana? Saya Makassar. Tidak berani. Karena dia juga polisi Bunda Ina. Takut gitu. Takut di komen. Itu yang dulu suruh pecah suamiku Sota. Kenapa suamiku pecah? Melawan suamiku kah? Menjemput iparnya semua diam-diam gitu. Di mana di Makassar pun Ablam kenapa waktu mencuri banyak jadi nangkap. Siapa yang mencuri? Ada buktinya kakakku mencuri. Jangan sembarang ngomong di sini bu. Jaga mulutnya. Sampai sekarang saja pihak kepolisian tidak punya nyali klarifikasi. Jangan sampai dulu kakakku sudah mati. Ya jangan kau tuduh sembarang. Itu yang membuat saya tidak menyerah karena kau tuduh sembarang. Hati-hati bu bicaranya. Mana di Makassar deh? Dia bilang. Saya sering di Makassar di Jalan Kalimantan. Oh, jauh dari rumah. Itu daerah Kalimantan dekat dari pelabuhan. Kalau dari rumahku itu Kalimantan 20 menit. Masih jauh. Itu Bunda saya berkata kepada Bunda. Iya, makasih. Yang kau sambaran bicara. Kenapa kakaknya tidak dilarang mencuri? Wedong pala. Memangnya kakakku terbukti pencuri kah? Tidak ada buktinya polisi kakakku pencuri. Polisi tahu siapa yang salah. Kalau polisi tahu siapa yang salah, proses kan siapa yang salah. Jangan melindungi oknum busuk. Begitu. Ekspedisi di situ, oh iya. Tamarana Indah. Oh iya, saya diablang Bunda. Saya diablang. Polisi tahu mana yang salah. Terus kenapa kalian tidak berani? Hah? Kenapa kalian tidak berani klarifikasi kalau memang kakakku salah? Mana buktinya kakakku salah? Sampai sekarang sudah hampir 4 tahun pihak kepolisian tidak ada yang berani klarifikasi sampai detik ini. Sudah berapa kali pergantian humas? Sudah berapa kali pergantian Kapolda? Sudah berapa kali pergantian Dirkrimum? Coba pakai otak bu. Mana buktinya kakakku pencuri? Buktikan dong. Jangan berikan berita hoax karena kakakku meninggal. Kalian mau buatkan berita-berita benar. Kalian pikir saya diam? Saya tidak diam. Justru saya melawan, makanya mereka takut saya melawan. Silakan kalian percaya polisi saya tidak melarang, silakan. Siapa bilang saya bilang jangan percaya polisi? Itu kan urusan kau. Kau mau percaya terserah kau, itu urusanmu pribadimu. Saya juga tidak melarang orang, silakan percaya atau tidak percaya itu urusan orang. Bisa diintervensi orang-orang. Percaya tidak sama polisi ya urusan kau semua pribadimu. Begitu ya.
Jadi nggak usah. Tunggu serta iya, akun-akun pecundang Mariana taruh. Akun-akun pecundang itu. Kalau berani sini live saya di room saya naik. Bicara, apa buktimu kakakku pelaku? Tolong dong, buktikan dong. Makanya saya bilang jadi akun privat jangan bodoh-bodoh amat. Cerdas sedikit. Dan kita terpanci, iya enggak Ji. Kamu kan ikan. Sabar. Benar tanya ingin plus laporannya betul. Nih benar ini. Ini komentar paling keren ini di antara 150 orang. Ibu Ernawati hanya ingin diproses laporannya biar tahu kronologinya begitu para penonton. Iya, itu paham, itu pintar itu. Mantap itu, kaum rebahan tapi alhamdulillah kalian respon baik. Itu cuman itu permintaanku, apalagi kan saya istri polisi. Mana saya mau punya nyali, mana saya punya nyali lah untuk menjaga-jaga polisi, mana saya punya kekuatan. Ambal Ibu Ernawati ini, satu kali kau cilik berapa orang itu sudah ciut saya. Kau juga Mardi official. Kau itu polisi apa kok? Nonton kok kah? Apa kok naik di sini? Banyak followers nonton naik ke sini Mardi. Polisi itu memberantas masyarakat. Cocok polisi memberantas. Tapi kalau misalnya polisi pembunuh bagaimana? Harus diberantas juga dong. Jangan serta merta. Ingat, tugas dan fungsi polisi apa? Apa tupoksinya polisi? Melindungi, mengayomi bos. Bukan membunuh. Ingat itu. Jangan masyarakat terlalu bodoh juga. Saya tunggu. Iya betul. Itu yang aneh. Itu yang bilang itu mami ngapa kok naik kok di sini. Dan sampai anu juga polisi eksis dia kok mau ke pencitraan di konten-kontenmu. Lumayan followersmu 18k. Jangan sampai cuma gaya-gayaan seragam Jimmy pamerkan. Bukan itu yang dibutuhkan masyarakat, tapi kerja nyata, bukan membunuh. Seperti gaya-gaya juga bikin konten menggerebek. Sinampai kau yang amang kayak barbutia bos. Jadi gak usah mau kesini ikut nimbrung di komenku. Di live-ku kalau tidak suka kau skip bos. Jadi aku sampai ku sempur ku lagi satu-satu di situ. Dan sampai ku blokir ku satu-satu. Akun-akun fake. Nih. Ini dulu ya. Akun-akun pecundang semua diblokir. Saya juga masih suka heran kak, zaman sekarang polisi masih aja lebih kebenaran disumpah. Iya betul. Kok dengar kok ada kemarin di kasus kemarin di Ngawi kita lihat tidak itu. Saya dikirimkan media sama wartawan kasus di Ngawi. Batina nak tutupi pembunuhannya suaminya. Ternyata itu istrinya sendiri yang bunuh. Nah, baru dia tidak melapor di kantor polisi, tidak melapor karena pihak kepolisian menemukan kejanggalan, ada barang bukti palu-palu di situ. Akhirnya pihak kepolisian inisiatif sendiri untuk otopsi. Akhirnya terungkap siapa pelakunya, ternyata istrinya sendiri. Pantesan tidak mau melapor. Nah, ini lucu. Saya melapor, tidak diproses. Sedangkan yang di Ngawi saja, jelas-jelas kasus pembunuhan. Karena ini di Ngawi, masyarakat biasa pelakunya, langsung diproses. Tapi coba kalau oknum polisi pelakunya, ditutupi lah. Itu hebatnya penegak hukum. Kalau mereka membunuh orang saling melindungi. Bagaimana juga itu polisi yang cari uang haram dan mengandalkan seragamnya. Bukan tidak mau membantu. Kira-kira kalau suamiku melawan, kamu apa? Kira-kira jangan pakai akun fake saya simple loh. Coba kira-kira tampilkan kondisi ini mukamu. Jangan sampai baru Joko Bribda banyak cerita di situ. Tahu apa kau tentang suamiku? Itu
begini loh, suaminya tahu kan tidak kayak ya udah diproses aja Bu. Iya makanya mereka tidak mau ke satu institusi jelek karena namanya. Iya betul, tidak mau jelek. Jadi bukan dia dibilang apa suamiku tidak mau ikut campur, bukan. Suamiku berusaha untuk apa? Bijak. Bijaknya itu karena dia memegang teguh Satya Prabu, setia sama negara, setia sama pimpinan. Nah kalau sampai dia mau berkhianat sama institusinya, dia itu brimob sejati, bukan polisi kemarin sore suamiku. Bukan dia tidak mau membantu, tapi kalau suamiku sendiri mau melawan, kira-kira bisa tidak dia lawan sendiri satu institusi? Kan tidak mungkin, mustahil. Pakai logika. Apalagi kalau sepaket nih, bayangkan rumah sakit Bayangkara terlibat, penyidik terlibat, bayangkan. Terlibatnya apa rumah sakit Bayangkara? Nah hilangkan buktinya, barang buktinya berapa ini? Pakainya almarhum disembunyikan. Coba. Rumah sakit Bayangkara sembunyikan ini. Bayangkan. Kakakku masuk rumah sakit Bayangkara berpakaian, berbusana. Hilang ini barang bukti. Coba. Jadi tidak usah membela diri kalian. Yang rata-rata naik di sini, kalau baru ke polisi kemarin sore, tidak usah mau ke saya. Tidak usah mau di sini komen. Kalau tidak boleh juga polisi kemarin sore. Jadi jangan mau komen di sini. Kalau tidak tahu kok dunia politik, dunia ini, tidak usah mau. Coba-coba bilang kau sama Sambo. Kenapa Sambo? Nah Sambo bukan polisi tau. Tapi ya kayak semoga Allah tunjukkan kebenaran buat kapan itu. Iya, amin. Doakan Nabi Steve. Pokoknya semua apa yang Bunda Erna alami saya akan bikinkan konten terus. Biar kalian tahu kondisi Bu Erna seperti apa sekarang. Kalau Haji mau melapor terlibat membantu juga, ditunggu datanya di WA gratis untuk lapor untuk tak. Iya solusi. Terima kasih tahu. Ngapa kok saya polisi mami nimbun di sini itu banyak nah. Akun fake. Ngapa kok mau serang? Serama. Kita sama-sama orang Makassar, Kak. Kita tinggal di Jalan Macan. Kak, kita tinggal indah sayang saya di Ablang, Abu Bakar Rambut. Semoga dikasih jalan keluar sama Allah, amin. Doakan. Dan tadi tuh memancing itu orang ini yang sotak. Banyak dia banyak nih kawan-kawan asing, polisi-polisi baru yang tidak tahu judul. Masalah apa ini? Sabar ya Kak. Sabar ja. Itu saja ya, kopi susu ya. Senior nih. Masih adiknya suamiku. Apa? Kalau nenek benci polisi. Memangnya saya tidur sama seragam polisi? Saya kan tidur sama suamiku. Dompa lah. Dia kembali cari tulis itu. Sini suruh datang di Banyuwangi. Ada nggak di Banyuwangi membunuh tanpa menyentuh Bang Aldi? Kayaknya dengar-dengar banyak tuh di Banyuwangi Bang. Saya mau tumbalkan dia saja. Makanya kuat ibu, jangan menyerah karena di sini kita dukun yang pasti selalu dibagikan. Iya. Oke, bagikan dong nanti hari Jumat. Insya Allah Bunda Erna bikin konten. Bunda Erna akan live. Nah. Kita akan bikin konten. Assalamualaikum Kak, apa kabar? Tak baik Bang Adi, siapanya Adi apa nih? Adi make up. Tidurlah. Dari tadi dia abang nulis di sini. Tidak bisa tidur. Ini seragam ditayangkan di YouTube. Solusi abadi pengamat. Oh iya. Sudah DM kan di Instagram?
Iya, nanti saya lihat anunya, bagikan itu nah, bagikan di YouTube di Instagramku. Jaga kesehatan Bun. Iya, sudah. Oh iya, nanti saya lihat wajahnya kelihatan dah capek. Saya capek, iya capek. Bukan hari ini aja saya capek. Tiap hari saya capek. Tiap detik saya capek. Capek banget. Dan dia lagi iya. Masuk berdoa untuk kata iya, insya Allah bang. Biar bisa pada sehat ke bugar. Udah istirahat Bun, Mariana Tano, iya. Kita istirahat nih Bunda, kerja di besok. Biar kontennya Bunda dibagikan. Iya, bagikan ya. Permisi ya Bu Erna. Iya, permisi Bang Andi. Makasih Bang udah mampir, udah ditetep layarnya. Makasih banyak. Bantu saya. Nanti saya bikin kontennya. Bahwa hari Jumat saya dipanggil kasus. Besok saya bikin konten ya. Besok pagi setelah saya buka, saya bikin konten. Tolong dibagikan ya. Semoga Bapak Kapolres Tabes bisa membantu saya. Sebagai bapak saya di Kepolisian Polrestabes Makassar, beliau bisa melindungi saya dari orang-orang yang selalu mempermainkan hukum. Sama-sama Bapak. Iya, makasih. Limpah dia kasih terus melindungi kami. Istirahat Kak. Iya. Kasih. Tidak manis. Jangan lupa iya. Yang lupa Bunda nak, kalau ada nanti kontenku di Serki nah, di Serki besok. Kalau masih nekat ke mereka jadikan saya tersangka, saya akan bikin konten surat terbuka pakai baju pink, pakai baju Bayangkari, biar semua orang tahu bahwa seorang Bayangkari mau dikriminalisasi untuk kedua kalinya. Besok no? Besok bantu di share. Dulu jangan lupa nah semua, makasih banyak di tap layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Jadi sudah melakukan
Sengaja ini saya kasih lihat dan ini akan menjadi bagian dari tayangan YouTube Solusi Abah Davi Pengamat. Masih banyak yang lain. Artinya selalu juga tersebar ke luar negeri. Sudah dikasih lihat kan melalui TV yang berukuran besar itu. Lapor, bukan tong kosong. Jadi percaya omongan lapor. Ayo kita berbenah. Nah, akun asli kan, bukan akun bohong-bohongan kan. Oke. Kita putuskan. Oh, apa nih? Oke, kita sambung. Ada panggilan lagi. Ada. Mana ini tuh?
Hmm. Ciri-ciri sebagai manusia sehat jasmani dan rohani. Belum dilihat, sudah tidur mungkin Pak Kapolri. Oke, kita tutup. Selesai juga tayangannya.